Halo, saya Reynaldi Kurnia Aji, 2021-1318. Dalam video ini akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal terdiri dari 9 buah yang akan saya kerjakan dalam video ini. Nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Kesalahan penulisan ejaan umumnya disebabkan oleh berbagai hal yang dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu bercampur dengan ejaan lama. Kesalahan ejaan umumnya dapat terjadi ketika pada penulisan kata masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan, sehingga menyebabkan penulisan kata menjadi salah dan berubah sifatnya dari baku menjadi tidak baku. Contohnya yaitu, analisa yang dilakukan sudah sesuai. Kata analisa merupakan kata yang tidak menggunakan kaidah ejaan yang disempurnakan, karena seharusnya yang benar adalah analisis, sehingga kalimatnya menjadi analisis yang dilakukan sudah sesuai. Yang kedua, yaitu kurangnya ketelitian ketika memeriksa kembali. Kesalahan juga dapat diakibatkan karena kurangnya ketelitian baik dalam menggunakan kaidah ejaan maupun memeriksa kembali penggunaan kaidah ejaan yang tepat. Contoh kesalahan ini yaitu pada penggunaan imbuhan prefix atau imbuhan yang berada di awal kata seperti di dan ber. Imbuhan prefix memiliki ketentuan yaitu apabila menunjukkan letak atau geografi maka harus dipisah, dan apabila tidak menunjukkan suatu tempat maka harus dirangkai. Contohnya yaitu, di sini merupakan tempat untuk mengolah hasil pertanian. Kata di sini merupakan kata dengan imbuhan prefix yang penggunaannya tidak tepat. Kalimat tersebut memiliki kalimat dasar yaitu sini. Karena sini merupakan kata yang menunjukkan tempat atau lokasi, maka dalam penulisannya harus dipisah, sehingga kalimatnya menjadi di sini, di dan sini dipisah merupakan tempat untuk mengolah hasil pertanian. Nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah kutipan yang didapat dari sumber referensi berupa buku maupun artikel yang kemudian dicantumkan dalam sebuah tulisan tanpa ubahan apapun, sehingga asli seperti pada sumbernya. Ketentuan-ketentuan lain yaitu, yang pertama, jika kutipan kurang dari 4 baris, maka kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris itu dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum dan sesudah teks kutipan. Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Jika letaknya berada di akhir kalimat, maka diberi titik sebanyak 4 buah. Jika kutipan menggunakan bahasa asing, maka penulisannya harus menggunakan huruf miring. Contoh, Nunan pada 1992.280 menyatakan bahwa while internal validity is important, external validity may be irrelevant. Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa sumber rujukan berasal dari buku atau artikel yang dibuat oleh Nunan pada tahun 1992 di halaman 80. Sumber rujukan yang terdiri dari penulis, tahun penerbitan, dan halaman diletakkan sebelum teks kutipan. Kutipan yang diambil sendiri diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Karena kutipan menggunakan bahasa asing, maka penulisannya menggunakan huruf miring. Yang kedua yaitu, jika kutipan lebih dari 4 baris. Kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih diketik 1 spasi. Dalam penyebutannya, sumber rujukan menggunakan spasi sebesar 1,5 dan spasi yang digunakan pada kutipan sebesar 1. Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Jika letaknya berada di akhir kalimat, maka diberi titik sebanyak 4 buah. Jika kutipan menggunakan bahasa asing, maka penulisannya harus menggunakan huruf miring. Contoh, Jones 1993.2.199 menyatakan bahwa students often had difficulty using apostille, especially when it was their first time citing sources. This difficulty could be attributed to the fact that many students failed to purchase a style manual or to ask their teacher for help. Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa sumber rujukan berasal dari buku atau artikel yang dibuat oleh Jones pada tahun 1993 di halaman 199. Sumber rujukan yang terdiri dari penulis, tahun penerbitan, dan halaman diletakkan sebelum teks kutipan. Jarak spasi kutipan sebesar 1. Karena kutipan menggunakan bahasa asing, maka penulisannya menggunakan huruf miring. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang didapat dari sumber referensi
berupa buku maupun artikel yang kemudian dicantumkan dalam sebuah tulisan yang bahasanya sudah disesuaikan oleh pengutip sehingga terlihat berbeda dengan tulisan aslinya namun tidak mengubah esensi kandungan dan artian di dalamnya. Ketentuan-ketentuan lain yaitu kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2 dan diakhiri dengan tahun terbitan. Jika terdapat istilah asing, maka penulisannya menggunakan huruf miring. Contoh, menurut Mulyadi dalam kurung 2014.268 tutup kurung, teks autobiografi berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan biograf yang berarti uraian hidup atau pengalaman hidup. Hal tersebut memiliki arti bahwa autobiografi merupakan teks uraian hidup atau pengalaman hidup yang ditulis sendiri oleh orang tersebut. Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa sumber rujukan berasal dari buku atau artikel yang dibuat oleh Mulyadi pada tahun 2014 pada halaman 68. Sumber rujukan yang terdiri dari penulis, tahun penerbitan, dan halaman diletakkan sebelum teks kutipan. Kutipan yang diambil sendiri sudah diubah penggunaan bahasanya oleh pengutip sehingga sedikit berbeda dengan sumber rujukan kutipannya. Namun ubahan tersebut tidak mengurangi atau mengubah esensi dari kandungan dan artiannya. Terdapat kata bahasa asing, yakni auto dan biograph, yang ditulis menggunakan huruf miring. Nomor 3 yaitu apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dan berikan contohnya. Biografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain, baik tokoh tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Contoh biografi sendiri yaitu buku berjudul Panggil Aku Kartini Saja, yang merupakan riwayat hidup dari R.A. Kartini yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Sedangkan bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang memiliki pertalian dengan sebuah karangan, di mana setiap kalimat dan wacana yang dikutip sebagai bahan penulisan, sumber yang dipakainya dicantumkan dalam bentuk bibliografi. Dalam mencantumkan sumber dalam bibliografi, harus mencantumkan berbagai unsur antara lain 1. Nama pengarang, 2. Judul buku atau artikel, yang 3 yaitu data publikasi, di mana data tersebut terdiri dari penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit. Lalu yang keempat yaitu untuk artikel diperlukan judul artikel, nama artikel, tahun dan nomor majalah, serta tanggal dan bulan. Contoh penulisannya yaitu Kartodirjo, spasi Sartono, 1993, pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah, Jakarta, 2 Gramedia. Nama pengarang dicantumkan terlebih dahulu. Pada contoh rujukan ditulis oleh Sartono Kartodirjo, maka penulisannya yaitu dengan cara mencantumkan terlebih dahulu nama belakang penulisnya, lalu diikuti tanda koma sehingga menjadi Kartodirjo, spasi Sartono. Setelah itu diikuti tanda titik dan dilanjutkan dengan mencantumkan tahun penerbitan. Kemudian diberi tanda titik dan dilanjutkan penulisan judul buku atau artikel yang menjadi rujukan. Judul ditulis dengan huruf miring. Setelah itu diikuti tanda titik dan dilanjutkan dengan menulis kota asal penerbit buku tersebut yang kemudian diikuti tanda titik 2 dan mencantumkan nama penerbitnya. Nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jam dan pukul merupakan dua kata yang sama-sama menunjukkan keterkaitan maknanya dengan waktu. Yang membedakan adalah artian dan fungsi kata itu sendiri. Kata jam menunjukkan masa atau durasi dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu, perhelatan tersebut berlangsung selama 2 jam. Di sini, kata jam berfungsi untuk menunjukkan masa atau durasi, di mana konteks durasi ada pada kata perhelatan. Sedangkan kata pukul menunjukkan rincian penunjukan waktu secara tepat, yang umumnya digambarkan pada penulisan waktunya. Contohnya yaitu, acara tersebut akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Di sini, kata pupil digunakan untuk menunjukkan rincian waktu secara tepat. Nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Maksud dari pernyataan tersebut adalah karena manusia yang sifatnya berkelompok, maka untuk berkomunikasi, manusia menggunakan bunyi-bunyi yang bermakna dan mudah dipahami oleh kelompok mereka, dan maka disitulah muncul istilah bahasa. Kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa adalah bahwa bahasa yang merupakan sistem bunyi yang bermakna yang dipahami oleh suatu kelompok manusia yang bertujuan untuk menyampaikan pemikiran yang ingin dipahami oleh orang lain. Maka dari itu, untuk menunjukkan makna atau tujuan dari komunikasi, penyampaiannya dilakukan dengan unsur pendukung lainnya seperti ekspresi, emosi, dan gestur yang sasarannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisinya. Misalnya, untuk menunjukkan kemarahan, maka seseorang akan menggunakan bahasa yang keras dan disertai gestur seperti melotot dan ekspresi muka masam. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan dalam penulisan tanda koma sering terjadi umumnya karena kurangnya ketelitian dalam memeriksa kembali penggunaan tanda baca yang tepat. Selain itu, kesalahan juga terdiri dari karena kurangnya referensi dalam hal membaca untuk meningkatkan kemampuan bahasa yang berdampak pada pengetahuan dalam penggunaan tanda koma yang tepat. Contoh kesalahan dalam tanda baca titik koma adalah sebagai berikut. Pertama, kesalahan tanda baca koma pada penulisan pemerincian. Pada penulisan pemerincian yang terdiri dari 3 unsur atau lebih yang disebutkan, sehingga dalam penyebutannya terdapat konjungsi dan juga atau untuk merinci antar unsurnya, maka perlu diperhatikan penggunaan tanda baca komanya, di mana sebelum menggunakan kata konjungsi dan serta atau perlu diberikan tanda baca koma karena menunjukkan pemerincian. Contoh yang salah dalam hal konsep pengerjaan dan penyelesaian. Kalimat tersebut menunjukkan kesalahan dalam tanda baca koma karena sebelum kata dan tidak diberikan tanda baca koma, di mana yang tepat adalah sebelum konjungsi dan perlu diberikan tanda baca koma. Contoh yang benar yaitu dalam hal konsep pengerjaan, koma, dan penyelesaian. Kalimat tersebut menggunakan kaidah tanda baca koma yang sesuai karena sebelum konjungsi dan diberikan tanda baca koma sebagai bentuk pemerincian. Yang kedua yaitu kesalahan tanda baca koma pada penulisan nama dan gelar. Bahwa penulisan nama orang dan gelar perlu menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara singkatan nama diri, keluarga, dan marga dengan gelar yang disandingnya. Contoh yang salah yaitu Sunaryo, Sarjana Pendidikan, dan Magister Pendidikan. Contoh tersebut merupakan contoh yang salah karena setelah nama dan sebelum penulisan gelar Sarjana Pendidikan di sini tercantum SPD, perlu diberikan tanda koma sebagai pemisahan antara nama dan gelar. Begitu juga setelah penulisan gelar SPD dan sebelum gelar penulisan MPD atau Magister Pendidikan perlu diberikan tanda koma sebagai pemisah antara gelar satu dan lainnya. Contoh yang benar yaitu seperti berikut: Sunaryo, SPD, MPD. Contoh tersebut merupakan contoh yang benar karena setelah nama dan sebelum penulisan gelar SPD sudah diberikan tanda koma sebagai pemisahan antara nama dan gelar. Begitu juga setelah penulisan gelar SPD dan sebelum penulisan MPD sudah diberikan tanda koma sebagai pemisah antara gelar satu dan lainnya. Ketiga, kesalahan tanda baca koma yang dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung pada antar kalimat. Bahwa setelah konjungsi antar kalimat perlu diberikan tanda koma. Contoh yang salah yaitu, oleh sebab itu penggunaan metode ini sangat diperlukan. Contoh tersebut merupakan contoh yang salah karena setelah kata konjungsi antar kalimat yaitu, oleh sebab itu perlu diberikan tanda koma. Contoh yang benar yaitu, oleh sebab itu, koma, penggunaan metode ini sangat diperlukan. Contoh tersebut merupakan contoh yang benar karena setelah konjungsi antar kalimat, yakni oleh sebab itu, sudah diberikan tanda koma. Keempat, kesalahan penempatan tanda baca koma. Bahwa kesalahan dalam penempatan tanda baca koma umumnya terjadi karena salah penempatan pada pemisahan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh yang salah, sistem yang sudah direncanakan
dan diaplikasikan tersebut merupakan bagian dari perubahan yang dilakukan. Contoh tersebut merupakan contoh yang salah karena setelah kata tersebut dan sebelum kata merupakan perlu diberi tanda koma untuk mengetahui induk kalimat dan anak kalimatnya, sehingga dalam suatu kalimat dapat ditujukan keterkaitannya. Contoh yang benar yaitu sistem yang sudah direncanakan dan diaplikasikan tersebut, koma, merupakan bagian dari perubahan yang dilakukan. Contoh tersebut merupakan contoh yang benar karena setelah kata tersebut dan sebelum kata merupakan sudah diberi tanda koma untuk mengetahui induk kalimat dan anak kalimatnya, sehingga dalam satu kalimat dapat ditujukan keterkaitannya. Kelima, tanda baca koma yang dipakai sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk. Bahwa tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat majemuk yang setara dari satu kalimat ke kalimat lainnya. Contoh yang salah yaitu proses produksi dilakukan dengan cara casting, yaitu dengan cara menuangkan cairan ke dalam cetakan. Contoh tersebut merupakan contoh yang salah karena sebelum kata penghubung yaitu perlu diberikan tanda koma. Tanda koma digunakan sebagai pemisah dari kalimat majemuk setara yang satu dan kalimat berikutnya. Contoh yang benar yaitu proses produksi dilakukan dengan cara casting, yaitu dengan cara menuangkan cairan ke dalam cetakan. Contoh tersebut merupakan contoh yang benar karena sebelum kata penghubung yaitu sudah diberikan tanda koma. Tanda koma digunakan sebagai pemisah dari kalimat majemuk setara yang satu dan kalimat berikutnya. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut dengan benar. Tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan untuk pemerincian pada akhir klausa atau kalimat tanpa objek dan hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Sedangkan tanda titik dua adalah tanda baca yang digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian atau penjelasan. Penulisan tanda titik dua sifatnya melekat pada kata sebelumnya, sehingga setelah penulisan kata dan sebelum penulisan tanda titik dua tidak perlu menggunakan spasi. Contoh untuk tanda titik koma, langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menulis karangan argumentasi adalah sebagai berikut. Nomor 1, menentukan topik atau tema, titik koma, menetapkan tujuan, titik koma, mengumpulkan data dari berbagai sumber, titik koma, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih, titik koma, mengembangkan karangan menjadi karangan argumentasi, titik. Tanda titik koma digunakan pada akhir kalimat pada urutan nomor 1 hingga nomor 4, sedangkan pada urutan nomor 5, di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik sebagai tanda urutan pemerincian yang terakhir. Contoh untuk tanda titik 2, jenis-jenis paragraf meliputi titik 2, paragraf deskriptif, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Pada contoh tersebut, tanda titik 2 melekat pada kata meliputi, sehingga setelah kata meliputi langsung diberikan tanda titik 2 tanpa spasi. Nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penggunaan kaidah huruf miring dilakukan ketika mencantumkan sebuah istilah teknis maupun non-teknis yang menggunakan bahasa asing. Kesalahan dalam penulisan huruf miring sering terjadi yang pertama karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring pada penulisan kata tertentu. Yang kedua adalah karena kurangnya ketelitian dalam mengecek kembali tulisan yang telah dibuat, baik itu karya tulis, jurnal, dan skripsi. Contoh penulisan huruf miring yang salah yaitu industri-industri alternatif, dalam hal ini yaitu department store dan sektor industri pendukung lainnya. Kalimat tersebut menunjukkan kesalahan dalam penulisan huruf miring karena kata department store merupakan kata yang menggunakan bahasa asing, sehingga penulisannya harus menggunakan kaidah penulisan huruf miring. Sehingga contoh penulisan huruf miring yang benar yaitu industri-industri alternatif, dalam hal ini yaitu department store, sudah ditulis dengan huruf miring, dan sektor industri pendukung lainnya. Kalimat tersebut sudah benar karena istilah yang berbahasa asing yaitu department store sudah ditulis menggunakan kaidah penulisan huruf miring. Nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan pada karya tulis ilmiah adalah kesalahan yang terjadi dalam penulisan huruf konsonan pada sebuah kata yang dapat mempengaruhi kesesuaian kata tersebut. Contoh yang salah yaitu program pembangunan tersebut dilakukan secara kontinu.
Kalimat tersebut menunjukkan kesalahan dalam penulisan konsonan pada kata continue, di mana seharusnya kata yang sesuai adalah continue tanpa menggunakan huruf Y. Contoh yang benar yaitu, program pembangunan tersebut dilakukan secara kontinu. Kalimat tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dalam penulisan konsonan pada kata continue yang ditulis tanpa menggunakan huruf Y. Sedangkan kesalahan penulisan huruf vokal pada karya tulis ilmiah adalah kesalahan yang terjadi dalam penulisan huruf vokal pada sebuah kata yang dapat mempengaruhi sifat kata yang awalnya baku menjadi tidak baku. Contoh yang salah yaitu, penilaian resiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Kalimat tersebut menunjukkan kesalahan dalam penulisan huruf vokalnya, karena kata resiko tidak ditulis dalam huruf vokal E, melainkan menggunakan huruf vokal I, sehingga kata yang tepat adalah resiko menggunakan I, atau risiko. Contoh yang benar, penilaian risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Kalimat tersebut sudah tepat dalam penulisan huruf vokalnya karena kata risiko ditulis menggunakan huruf vokal I dan tidak ditulis dalam huruf vokal E, karena kata yang tepat adalah risiko menggunakan I. Demikian jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah saya kemukakan dan saya lampirkan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.